terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kembali kita tergabung dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita mau sama-sama nikmati urapannya yang dari tempat maha tinggi. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, berhembuslah. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, ngalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Nikmati Roh Kudusnya. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini, mengalirlah. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami Tuhan, urapilah
ini. Kami siap, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan, keluarga Philadelphia Family, keluarga besar yang dikasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali hari Senin tanggal 25 Mei 2020. Kita tetap akan belajar firman Tuhan dari buah-buah roh dengan tema yang sama selama hari pekan Pentakosta ini. Kembali saya akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Di bagian yang ketiga hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, damai sejahtera yang seperti apa yang ada di dalam hidup kita? Apakah damai sejahtera karena hanya sekedar retorika saja? Tetapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dihasilkan karena kedekatan kita dengan Roh Kudus, itu adalah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Firman Tuhan menyebutkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan di sini, damai sejahtera yang kita punya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah damai sejahtera yang datang, yang ditinggalkan oleh Roh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan ini berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Makanya disebutkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hari-hari ini ada orang, waduh saya damai banget nih. Kenapa? Persediaan sembako cukup, persediaan keuangan cukup, maka damai saya. Itu namanya aman. Sebab damai sejahtera yang melampaui segala akal berarti damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita. Kembali kita akan berkata demikian. Karena memang berbeda yang ditawarkan oleh dunia dengan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini banyak orang yang ikut penawaran dunia, sehingga melakukan para basis keluar dari garis firman Tuhan yang ditentukan oleh firman Tuhan. Damai sejahtera menggunakan kata eirene, bahasa Latinnya pax, peace bahasa Inggrisnya. Nah, damai sejahtera ini adalah damai sejahtera hasil penyandaran pada hubungan dengan Allah. Anak yang lari, takut dikejar-kejar orang, takut ada dikejar binatang, begitu bertemu dengan ayahnya di rumah, dia bersandar, deg-degan, tapi ada rasa damai, aman. Kenapa? Karena aman, damai di dalam tangan Tuhan. Damai di dalam Tuhan. Ada bahaya memang, tapi dia damai. Seperti anak kecil yang dilempar-lemparkan ke atas oleh bapaknya, dia akan tertawa. Kenapa? Karena dia tahu ada bapaknya yang akan menyangganya, memegangnya. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika orang berlari kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menyandarkan hidupnya, mempercayakan hidupnya teras kepada Allah, maka kemudian orang itu akan menikmati damai yang berbeda. Kenapa? Aman di dalam Tuhan, aman di tangan Tuhan. Nah, damai ini adalah berarti damai keadaan istirahat yang tenang, yang dihasilkan ketika orang mencari Allah. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Itulah damai.
Itulah damai sejahtera yang sangat berlawanan dengan kacau balau atau chaos. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua berikutnya, kata Aaron itu merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani shalom. Orang hanya sekedar mengucapkan shalom gitu ya. Padahal kata shalom itu sebenarnya merupakan ekspresi dari kepenuhan. Sebab shalom bukan hanya sekedar selamat, shalom itu sehat sentosa, shalom itu semuanya berhasil, shalom itu kita aman di dalam kehidupan seutuhnya karena kita ada bersama dengan Tuhan. Shalom itu adalah ekspresi kegembiraan daripada kepenuhan Allah, kesempurnaan atau ketenangan jiwa yang dipengaruhi oleh keadaan apapun, atau yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun atau tekanan dari luar. Shalom. Gak apa-apa lah, saya tetap damai kok. Kenapa? Saya percaya ada Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong. Maka orang yang damai sejahtera itu tidak akan keluar keluhan, sumut-sumut. Tidak. Kenapa? Aman. Punya Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Itulah orang yang shalom. Orang yang iron. Orang yang memiliki damai sejahtera. Kenapa? Kepenuhan ilahi. Ada menikmati kepenuhan Tuhan. Di luar mau kacau, di luar mau apa, saya tetap damai kok. Kenapa? Saya percaya. Aduh, dia kok sudah kayaknya parah banget, tapi kok kelihatan tenang sekali ya. Kenapa? Damai, ada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kata Aaron ini menegaskan kekuatan keteraturan yang berlawanan dengan kekacau balauan. Jadi bukan sementara, teratur, konsisten di dalam hidupnya. Damainya tidak kemudian naik turun, tetapi damainya tetap konsisten. Kenapa? Karena dia tahu di sepanjang hidupnya ketika Yesus naik ke sorga, sebelum naik ke sorga dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Damai sejahtera karena dia tahu Allahnya berimanuel di dalam hidup kita. Damai sejahtera karena dia tahu Roh Kudus memegang tangan kehidupannya. Damai sejahtera karena Tuhan sudah menetapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, sehingga kita harus terus lari ke depan bersama dengan Yesus. Kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa, kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Biarlah selepas mendengar firman ini, masing-masing keluarga akan terus melakukan pujian penyembahan kepadamu. Urapi dan hadirlah Engkau di dalam kehidupan mereka, sehingga kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati keberkatan dari Tuhan, menikmati damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal, supaya orang melihat bukan karena kami hebat, tapi karena Kristus Yesus yang luar biasa bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.